Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Amelia NIM 1119039 akan menjelaskan tentang perkembangan dan perbedaan peradilan Islam dari masa pra-Islam sampai masa Turki Utsmani. Dalam catatan sejarah, peradilan Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dibuktikan ketika Nabi Adam menerapkan sebuah kebijakan hukum keluarga, yaitu tentang perjodohan kepada kedua putranya Qabil dan Habil, yang mana ditentang oleh Qabil dan Qabil mengajukan gugatan kepada ayahnya, yaitu Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengeluarkan kebijakan atau ketentuan baru. Selanjutnya ada pula bangsa-bangsa yang berkembang pada masa pra-Islam ini, seperti bangsa Romawi, Mesir kuno, bangsa Israel, dan Arab sebelum Islam. Setiap bangsa-bangsa ini memiliki perkembangan peradilan Islam masing-masing. Di bangsa Romawi itu sudah ada undang-undang dan hakim. Sedangkan di bangsa Mesir kuno yang mana dipimpin oleh Fir'aun itu belum ada undang-undang. Segala keputusannya masih berdasarkan apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan di bangsa Israel dan Arab sebelum Islam itu sudah mengenal saksi, alat bukti, dan sumpah. Selanjutnya, perkembangan peradilan pada masa jahiliyah itu belum mengenal undang-undang, karena pada masa jahiliyah ini belum terbentuk sebuah negara. Mereka masih berdasarkan kabilah atau suku-suku. Segala keputusannya masih berdasarkan adat istiadat suku masing-masing. Tetapi pada masa jahiliyah ini sudah ada hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan. Biasanya hakim ditunjuk berdasarkan yang luas ilmunya, cerdas, dan baik budi pekerti dan akhlaknya. Kekuasaan hakim pada masa ini sangatlah bebas untuk menyelesaikan atau menjalankan tugasnya. Selanjutnya, peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW. Periode kenabian dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu periode Mekah, yang disebut dengan penanaman akidah dan akhlak. Masyarakat Mekah pada saat itu keadaannya sangat lemah. Berbagai tekanan dan ancaman sering terjadi, sehingga tidak memungkinkan adanya peradilan pada masa itu. Rasulullah lebih memfokuskan penanaman ketauhidan kepada masyarakat Mekah pada saat itu. Kemudian yang kedua yaitu periode Madinah. Di Madinah keadaan masyarakat lebih stabil. Umat Islam berkembang dan bertambah banyak, sehingga dapat memungkinkan untuk penerapan syariat-syariat Islam. Yang menjadi hakim pada periode ini yaitu Rasulullah SAW. Menurut Harun Nasution, Rasulullah adalah sumber hukum dan mengeluarkan hukum berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perkembangan peradilan pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, berpusat di kota Baghdad. Perkembangan pemerintahan dinasti ini terbagi menjadi 4 periode. Tetapi setiap bertambahnya periode, dinasti ini mengalami kemunduran. Langsung saja pada periode yang pertama yaitu masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, sistem peradilan dan administrasi semakin maju. Ilmu pengetahuan pun semakin bertambah banyak. Dan munculnya 4 madhab, yaitu madhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Kekuasaan hakim pada masa ini terikat dengan madhab yang dianut oleh penguasa atau masyarakat. Sehingga 4 madhab adalah sumber hukum di masa ini. Berikutnya di sini sudah ada pemisah antara yang pertama yaitu jenis konflik, yaitu meliputi sengketa dan wakaf. Yang kedua ada wasiat. Yang ketiga ada lembaga santunan yang meliputi anak yatim, orang gila, dan
perwalian, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada lembaga yuridiksi yang di dalamnya itu ada kepolisian, ada al-hisbah, dan Baitul Mal, dan lain sebagainya. Kita lanjut pada masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Kondisi masyarakat pada masa kemunduran ini mengalami krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Diiringi dengan menurunnya dan hilangnya rasa semangat jihad dan menyebarnya rasa materialisme. Kekuasaan hakim di masa ini menjadi lemah karena hanya dapat mengatasi perkara sengketa dan keluarga. Kemudian dinasti Abbasiyah akhirnya jatuh ke tangan bangsa Mogol. Selanjutnya, perkembangan peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Pada masa ini, pemerintahan diubah menjadi kesultanan, yaitu memiliki 36 sultan. Pada masa Sultan Salim I menerapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dan dalam hal fatwa dan peradilan. Kemudian hukum secara garis besar pada masa ini dibagi menjadi beberapa era, yaitu sebelum Tanzimat, sesudah masa Tanzimat, dan sesudah Tanzimat. Tanzimat adalah bahasa Turki yang maknanya yaitu pembaharuan peraturan atau hukum di Turki Utsmani. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu peradilan pada masa sebelum Tanzimat. Pada masa ini, peradilan tidak dapat berkembang secara maksimal karena pengaruh dari pemerintah begitu besar, sehingga keputusan pengadilan terikat oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, masa Tanzimat, yaitu masa pembaharuan hukum ataupun peraturan baik dalam bidang administrasi, perdagangan, dan lain sebagainya. Di masa ini pula sudah mengadopsi hukum dari Barat yang lebih didominasi hukum dari Eropa. Dengan hal ini memunculkan reaksi dari masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang tetap ingin mempertahankan hukum syariat Islam. Selanjutnya, hukum Islam pada masa setelah Tanzimat. Dengan mengadopsi hukum dari Barat, sehingga membuat banyaknya sumber hukum. Kemudian, hukum syariat Islam tidak lagi diterapkan. Sebagai buktinya, yaitu hukum perkawinan sudah tidak lagi menggunakan hukum syariat Islam, tetapi menggunakan undang-undang. We got all weekend.